Halo Sobat Visio, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Lailatul Zaida. Di sini untuk kasus yang kedua adalah saya akan menyampaikan terkait dengan peran fisioterapi pada kasus NICU dan PICU. Ya, mungkin sebelumnya sudah pernah kita dengar ya bahwasanya NICU atau PICU. Di sini NICU itu adalah Neonatal Intensive Care Unit dan PICU adalah Pediatric Intensive Care Unit. Adalah ruang perawatan intensif untuk bayi di mana usia sampai usia 28 hari dan anak-anak yang memerlukan pengobatan dan perawatan khusus guna mencegah dan mengobati terjadinya kegagalan organ-organ vital akibat dari proses kelahiran atau proses setelah dilahirkan. Ini menurut Kasim Soleh tahun 2014. Nah, apa saja kemudian kasus yang perlu dimasukkan di ruang NICU, yaitu ruangan Neonatal Intensive Care Unit? Yang pertama adalah kasus dengan prematur, di mana prematur di sini adalah anak atau bayi dilahirkan di mana usianya adalah usia sebelum usia kematangan atau sebelum usia 40 minggu. Di mana di sini biasanya lahir di usia di bawah dari 36 minggu atau di usia 36 minggu. Di sini kasus prematur membutuhkan ruang NICU untuk perawatan pada bayi postnatal atau setelah dilahirkan. Kemudian yang kedua adalah gagal nafas atau yang dinamakan dengan afiksia. Nah, di sini biasanya disebabkan karena anak setelah dilahirkan dia tidak memiliki gejala otomatis, yaitu dia memberikan refleks menangis. Nah, dengan dia tidak memunculkan refleks menangis ini, maka mengakibatkan penurunan atau gangguan pada fungsi paru-paru, di mana fungsi paru-paru ini sangat penting untuk mengangkut oksigen untuk dialirkan ke seluruh organ tubuh atau membantu dalam sirkulasi metabolisme dan juga untuk membantu proses regenerasi atau proses metabolisme organ-organ vital, terutama di sini adalah otak. Kemudian yang ketiga adalah sepsis, di mana anak lahir dengan kebiruan, kekurangan oksigen akibat dari gagal nafas, sehingga di sini membutuhkan ruangan yang intensif untuk memantau dari perawatan dari bayi atau anak tersebut. Kemudian yang keempat diakibatkan karena adanya dehidrasi atau kekurangan cairan pada bayi atau anak setelah dilahirkan, dia mengalami kurangnya cairan, sehingga ini juga membutuhkan ruangan yang intensif juga untuk perawatan pada anak tersebut. Kemudian yang kelima itu adalah cacat bawaan. Cacat bawaan, di mana cacat bawaan itu adalah akibat dari penyakit jantung yang dibawa pada saat anak ini dilahirkan. Pada saat anak di dalam kandungan, dia sudah terdeteksi adanya penyakit bawaan yang nanti akan diderita pada anak setelah dilahirkan, sehingga membutuhkan intervensi yang intensif untuk memantau dari perkembangan serta pertumbuhan anak tersebut. Kemudian yang selanjutnya itu adalah perdarahan hebat. Jadi terjadinya perdarahan yang hebat pada anak akibat dari proses kelahiran, sehingga mengakibatkan anak ini membutuhkan perawatan intensif. Kemudian yang terakhir itu adalah kasus dengan epilepsi berat. Epilepsi berat ini disebabkan karena adanya infeksius pada anak atau bayi setelah dilahirkan, sehingga biasanya memunculkan kejang pada anak tersebut, atau biasanya dengan epilepsi ini diikuti dengan tanda dan gejala panas tinggi dan kemudian diikuti dengan kejang. Selanjutnya, apa yang kemudian bisa kita lakukan untuk mengukur dari kasus NICU atau PICU? Nah, ini perlu diketahui oleh teman-teman fisioterapi semua bahwasanya kasus dengan NICU dan PICU ini ada alat ukur yang bisa membantu untuk mendeteksi apakah anak ini dikatakan dengan anak dengan kelahiran cukup baik atau normal, ataukah anak ini memiliki riwayat kelahiran yang
membutuhkan dari perawatan yang segera atau intensif. Yang pertama adalah menggunakan Apgar score, kemudian bisa menggunakan Downes score, kemudian bisa kita melakukan pemeriksaan dengan refleks primitive test, dan kemudian ada tes kesadaran dan juga vital sign yang dibutuhkan untuk mengukur organ vital pada anak tersebut atau bayi setelah dilahirkan. Dan kemudian yang bisa kita gunakan lagi itu adalah Ballard score. Nah, apa yang kemudian kita bisa ketahui dari Downes score? Downes score itu adalah untuk menilai ancaman atau terjadinya distres respirasi secara klinis pada neonatus atau bayi setelah dilahirkan. Nah, mungkin perlu kita ketahui terkait dengan evaluasi menggunakan Downes score atau evaluasi gawat nafas dengan Downes score atau skor Downes, di mana pemeriksaan ini ada beberapa pemeriksaan yang perlu diukur atau kita ukur atau yang perlu diperiksa atau yang perlu kita ketahui menjadi pemeriksaan penting untuk menentukan apakah anak ini membutuhkan ruangan yang intensif untuk perawatan lebih lanjut. Nah, untuk pengukuran di sini ada kategori nilai 0 sampai nilai 2. Jadi ada nilai 0, kemudian ada nilai 1, kemudian ada nilai 2. Nah, semakin tinggi itu nilai yang didapatkan, maka di sini akan mengakibatkan adanya gangguan atau anak ini membutuhkan ruangan yang intensif. Nah, yang pertama apa yang kemudian harus kita lakukan pemeriksaannya? Kita melihat yang pertama adalah terkait dengan frekuensi nafas atau frekuensi pernapasan. Ya, untuk frekuensi nafas dikatakan normal atau nilai 0, tidak ada gangguan di mana frekuensi pernapasannya adalah kurang dari 60 per menit. Jadi kita bisa mendeteksi bagaimana frekuensi pernapasannya. Pernapasan yang dihitung adalah kurang dari 60 kali per menit. Kemudian nilai 1 itu adalah 60 sampai 80 kali per menit. Jadi di sini mulai adanya sesak nafas atau frekuensi nafas yang cepat, agak cepat sedikit, atau nanti bisa dikatakan apakah ini ada hubungannya dengan sesak nafas ringan atau anak ini mengalami sesak nafas, sehingga bisa melihat dari frekuensi pernapasan. Nah, nilai 1 itu adalah nilai di mana kita bisa menghitung frekuensi nafasnya adalah 60 sampai 80 kali per menit. Sedangkan nilai 2 itu adalah frekuensi pernafasannya lebih dari 80 kali per menit. Nah, ini menandakan dengan banyaknya frekuensi pernafasan 80 kali per menit ini melihat bahwasanya semakin banyaknya pernafasan yang dilakukan, frekuensi pernafasan. Kemudian yang pertama tadi frekuensi nafas, yang kedua adalah terkait dengan retraksi. Jadi kita bisa melihat dari retraksi bahu, terkait dengan bahu bagaimana, apakah ada retraksi yang ke belakang sehingga ketarik ke belakang seperti ini bahunya. Nah, pada saat nilai 0 ini tidak ada pola retraksi pada bahu tersebut, tidak terdorong ke belakang gitu ya, atau tidak terangkatnya atau tidak membusungkan dada, atau tidak terjadi retraksi ini pada angka 0 atau dia dianggap normal. Kemudian nilai 1 ini menunjukkan bahwasanya ada retraksi ringan. Jadi ada tertarik ke belakang bahunya secara ringan tapi tidak penuh, sedangkan nilai 2 tertarik ke belakang, retraksinya lebih berat gitu. Kemudian yang kita ukur yang ketiga itu adalah terkait dengan sianosis atau kebiruan. Sianosis atau kebiruan ini bisa dilihat dengan muka, biasanya terlihat mulut apakah kebiruan ataukah tidak. Kemudian kulit terlihat kebiruan ataukah tidak. Nah, untuk nilai 0 ini tidak adanya sianosis. Tubuh anak itu berwarna kemerahan atau normal, sehingga terlihat bahwasanya di bawah permukaan kulit atau pembuluh darah arteri ini teraliri oleh darah. Nah, kalau nilai 1 menandakan bahwasanya sianosis hilang dengan oksigen.
atau sianosisnya ini tidak merupakan sianosis yang berat atau sianosis ringan. Kemudian nilai 2 di mana sianosis menetap walaupun dia diberi dengan bantuan oksigen. Jadi nilai 1 dia sianosisnya hilang dengan diberikan bantuan oksigen. Biasanya nilai 1 ini sudah menggunakan alat bantu oksigen yang kemudian langsung dipasangkan di hidung si anak. Kemudian yang nilai kedua, adanya sianosis ini menetap walaupun dia sudah dipasang alat bantu dengan penggunaan oksigen. Kemudian yang selanjutnya kita bisa mengukur jalan pernafasan atau air entry, yaitu udara masuk itu seperti apa gitu ya, ataukah udara masuk itu lancar sehingga anak itu bisa mengembangkan dada untuk melakukan pernafasan, inspirasi dan ekspirasi. Nah, nilai 0 di mana udara masuk dengan bagus atau bisa diproses dengan anak ini bisa mengaktifkan dari proses pernafasan, inspirasi dan ekspirasi. Kemudian nilai 1 di mana penurunan ringan udara yang masuk. Adanya hambatan sehingga terlihat frekuensi pernafasannya agak sedikit cepat dengan tadi frekuensi nafasnya adalah 60 sampai 80 kali per menit sehingga menandakan dari air entry atau masuknya udara ke dalam paru-paru ini ada hambatan sedikit gitu. Kemudian nilai 2 ini tidak ada udara masuk, adanya hambatan yang berat bahwasanya udara masuk ke dalam tubuh anak sehingga dia tidak mampu melakukan pengembangan inspirasi dan ekspirasi secara maksimal, sehingga ini berhubungan dengan frekuensi nafas di mana frekuensi nafas yang dilakukan oleh anak ini adalah lebih dari 80 kali per menit. Kemudian yang terakhir adalah kita melihat dari rintihan atau anak ini merintih atau menangis. Nah, nilai 0 anak ini tidak merintih. Jadi anak ini tidak merintih dia karena melakukan proses pernafasannya dengan anak lahir ini langsung melakukan refleks menangis gitu, menangis lebih kuat, kencang gitu ya, sehingga tidak ada rintihan suara nangis yang pendek-pendek gitu. Kemudian nilai 1 di mana dapat didengar dengan stetoskop. Jadi rintihan ini terdengar, jadi terdengar dengan menggunakan dari stetoskop. Kemudian nilai 2 yaitu dapat didengar tanpa alat bantu, sehingga rintihan ini merupakan hambatan dari jalan nafas sehingga nafasnya ini menjadi lebih terdengar suaranya gitu. Kemudian bisa kita evaluasi di mana dari total keseluruhan ini kalau apabila didapatkan nilai totalnya itu adalah 1 sampai 3 menandakan bahwasanya diagnosisnya di sini adalah sesak nafas ringan gitu ya. Jadi nilainya di antara 5 kategori beberapa kategori yang sudah diuji atau sudah dites tadi, kalau mendapatkan nilai 1 sampai 3 jika dijumlah dari beberapa item tadi, jika mendapatkan nilai 1 sampai 3 itu berarti menandakan sesak nafas ringan. Kemudian jika mendapatkan nilai 4 sampai 5 dari semua penjumlahan item tersebut, kemudian didapatkan nilai 4 sampai 5, maka ini dinamakan dengan sesak nafas sedang. Kemudian jika mendapatkan nilai lebih dari 6, maka dinamakan dengan sesak sangat berat. Jadi ini adalah klasifikasi terkait dengan diagnosis yang perlu saya ulangi lagi, dilihat dari total penilaian seluruh item yang dilakukan pemeriksaan tadi dengan nilai 1 sampai 3 itu adalah sesak nafas ringan, 4 sampai 5 ini berarti menandakan terjadinya sesak nafas sedang, kemudian nilai lebih dari 6 ini menandakan bahwasanya ini terdiagnosa, anak ini terdiagnosis sesak nafas berat. Kemudian selain Down score atau Downes score, di mana di sini kita bisa melakukan pemeriksaan dengan Apgar score.
Nah, Apgar Score di sini bertujuan untuk pemeriksaan kemampuan bayi yang baru lahir untuk beradaptasi dengan lingkungan di luar rahim. Gitu. Jadi anak setelah dilahirkan di sini kemudian kita bisa melakukan pemeriksaan dengan menggunakan Apgar Score, di mana apakah anak ini mampu beradaptasi atau nilai ini bisa menentukan bahwasannya anak baru lahir ini untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan yang ada di luar dari rahim atau setelah dilahirkan. Nah, Apgar Score dilakukan 1 hingga 5 menit setelah bayi lahir. Jadi Apgar Score bisa dinilai itu adalah 1 sampai 5 menit setelah bayi ini dilahirkan. Nah, untuk yang pertama itu adalah Apgar. Ini sebenarnya singkatan dari A, P, G, A, R. Jadi masing-masing ini kita nilai berdasarkan nilai pada saat anak ini dilakukan uji atau tes. Yang pertama itu adalah A, itu adalah activity atau aktivitas otot. Kemudian yang P itu adalah pulse, yaitu denyut jantung. Kemudian yang ketiga adalah G atau grimace, yaitu respon dan refleks pada bayi. Kemudian A selanjutnya itu adalah appearance atau penampilan, terutama warna tubuh bayi. Kemudian R-nya itu adalah respiration atau pernafasan. Baik, untuk yang pertama, untuk A pertama itu adalah activity atau kontraksi otot, di mana di sini untuk Apgar Score sebelumnya saya mau menjelaskan bahwasanya Apgar Score itu nilainya adalah 0, 1 dan 2. Jadi rentang nilainya adalah 0 sampai 2. Nah, ini sama dengan Downes Score tadi, namun ada beberapa item yang berbeda yang kemudian dilakukan penilaian pada Apgar Score. Nah, untuk A yang pertama itu adalah activity atau kontraksi otot, yang dimana nilai 0 itu adalah tidak ada gerakan. Jadi anak atau bayi setelah dilahirkan ini tidak memiliki langsung otomatis melakukan gerakan sehingga kita bisa melihat dari kontraksi ototnya atau aktivitas dari ototnya. Sedangkan nilai 1 di mana lengan dan kaki tertekuk dengan sedikit gerakan. Jadi lengan dan kaki pada anak setelah dilahirkan, lengannya itu adalah tertekuk seperti ini, dan juga pada anggota gerak bawahnya juga tertekuk pada lututnya ke arah fleksi. Nah, namun di sini lengan dan kaki tertekuk dengan sedikit gerakan, tidak adanya banyaknya gerakan yang bisa dilakukan, jadi dia lemah nilai 1. Tapi dia sudah muncul kekuatan ototnya di mana? Muncul kekuatan ototnya pada saat dia bisa melakukan gerakan fleksi pada lengan atas maupun pada tungkai bawah, yaitu di lutut. Kemudian nilai 2 di mana pada aktivitas tonus otot ini aktif gerakan secara spontan. Si anak mampu melakukan aktivitas gerakan secara spontan, baik itu gerakan apapun yang bisa dilakukan pada saat itu. Gerakan pada jari-jari, kemudian gerakan pada lengan yang cenderung dia ke arah fleksi karena mengikuti pada saat pola anak di dalam kandungan, sehingga lengannya fleksi dan juga kakinya juga fleksi. Kemudian dia melakukan aktivitas gerakan pada jari-jari tangan dan juga pada jari-jari kaki. Nah, jika 0 tadi dia tidak ada gerakan, maka dianggap dia lemah. Jadi ini menjadi permasalahan. Nilai 0 itu adalah nilai di mana tidak mampu melakukan pada si anak tersebut, baik itu activity, kemudian ada pulse, kemudian ada grimace, kemudian ada appearance, dan ada respiration. Baik, untuk yang kedua adalah P, yaitu singkatan dari pulse.
di mana pulse di sini itu adalah adanya rangsangan memunculkan dari pemeriksaan denyut nadi yang muncul pada saat dia dilakukan pemeriksaan. Jika nilai 0 itu tidak ada denyut nadi, lemah. Jadi anak ini tidak ada aktivitas, di mana menandakan bahwasanya aktivitas jantung ini tidak begitu kuat dalam melakukan aktivitasnya atau fungsinya untuk memompa darah. Sehingga kalau nilai 1 di mana denyut nadi di sini di bawah dari 100 kali per menit, kita bisa menghitung denyut nadi anak atau bayi, di mana di sini bisa dihitung dengan nilai atau frekuensi yang didapatkan itu adalah 100 kali per menit jika nilainya 1. Kemudian nilai 2 di mana ini adalah nilai normal, denyut nadi di atas dari 100 kali per menit. Jadi normalnya anak bayi setelah dilahirkan akan memiliki pemeriksaan tanda vital denyut nadi, didapatkan denyut nadi dengan frekuensinya adalah lebih dari 100 kali per menit. Ini adalah nilai 2, dikatakan dengan nilai yang normal. Kemudian yang ketiga adalah G, yaitu grimace, di mana grimace ini merupakan rangsangan yang diberikan ke wajah sehingga anak tersebut memberikan respon pada wajah, mungkin dia meringis, menangis, batuk, dan lain sebagainya. Kita lihat nilai 0 di mana tidak ada respon terhadap stimulus yang diberikan pada anak. Contohnya kita memberikan stimulus pada mulut, kemudian pada daerah pipi. Nah, ini tidak ada respon sama sekali jika nilai 0. Kemudian nilai 1 di mana respon yang dimunculkan di anak pada saat diberikan rangsangan di sini adalah hanya ada gerakan di wajah. Hanya ada gerakan di wajahnya berupa apa? Dia hanya mengernyitkan dahi, kemudian mengernyitkan hidung atau meringis. Nah, pada saat diberikan respon atau pada saat diberikan stimulus, maka si anak ini bagaimana respon yang akan dimunculkan? Nah, nilai 1 responnya hanyalah meringis. Kemudian yang kedua itu adalah rangsangan atau stimulus yang diberikan kepada anak pada daerah muka, baik itu pada bawah dagu maupun pada pipi dan area yang lain, maka respon yang muncul itu adalah batuk, kemudian bersin, dan juga bisa menangis. Nah, ini menandakan bahwa nilai 2 ini adalah respon yang normal karena rangsangan yang diberikan itu adalah rangsangan yang tidak pernah diterima oleh si anak pada saat di dalam kandungan. Kemudian A yang selanjutnya itu adalah appearance, di mana warna kulit kita bisa melihat warna kulit ini apakah terlihat pucat ataukah kemerah-merahan. Nah, kita bisa mendeteksi dengan nilai 0 di mana warna kulit terlihat abu-abu atau kebiruan. Jadi terlihat pucat, terlihat abu-abu atau kebiruan atau yang dinamakan dengan cyanosis akibat sepsis, tidak adanya udara yang masuk. Ini diakibatkan karena adanya gangguan respirasi, sehingga biasanya yang muncul itu adalah menangis, refleks yang pertama yang didapatkan. Nah, jika didapatkan warna kulit berwarna abu-abu, maka tidak adanya udara yang masuk ke dalam tubuh, tidak adanya udara masuk untuk memompa jantung, mendorong jantung untuk memompa darah, dan juga tidak adanya udara yang masuk ke dalam paru-paru, sehingga respon yang kita lihat pada anak itu adalah di mana warna kulit ini terlihat seperti abu-abu atau kebiruan. Kemudian kita bisa melihat nilai 1 di mana warna tubuh normal tapi ujung kaki dan tangan terlihat kebiruan. Jadi untuk seluruh tubuh itu kecuali ujung jari tangan dan ujung jari kaki ini terlihat pucat, namun untuk tubuh yang lain dia terlihat normal, dia terlihat teraliri oleh darah berwarna pink atau kemerah-merahan.
Kemudian nilai 2 di mana warna kulit ini terlihat normal, baik tangan dan kaki berwarna merah muda atau pink atau berwarna kemerah-merahan. Kenapa bisa seperti itu? Nilai 2 kita bisa melihat warna kulit berwarna pink atau kemerahan ini dianggap normal karena respon yang muncul pada saat anak dilahirkan ini pada waktu 1-5 menit ini, si anak akan memberikan respon atau refleks menangis akibat dari adaptasi di lingkungan yang ada di sekitar. Adaptasinya adalah perbedaan suhu, sehingga dia akan mengakibatkan dari respon terkejut atau kaget, sehingga disinilah anak itu akan mengakibatkan menjadi menangis. Nah, dengan menangis ini maka udara yang masuk ke dalam seluruh organ ini akan terisi oleh darah. Jantung akan memompa darah lebih cepat, kemudian paru-paru dia akan terisi oksigen dan sehingga akan berkontraksi lebih kuat, inspirasi dan ekspirasi. Sehingga yang bisa kita lihat apa? Di bawah dari permukaan kulit ini terlihat kemerah-merahan karena di pembuluh darah kapiler ini sudah terisi oleh banyak darah atau terisi oleh oksigen. Nah, kemudian yang terakhir R-nya itu adalah respiration. Respiration ini adalah aktivitas dari proses respirasi. Ada proses inspirasi dan juga ada proses ekspirasi. Bagaimana kemudian kita bisa mengukur nilai 0 di mana tidak bernafas? Jadi nilai 0 ini sangat lemah. Jadi tidak ada proses pernafasan atau tidak bernafas. Nah, ini bisa mengindikasikan bahwasanya si anak ini apakah mampu bertahan hidup ataukah dia masih memiliki waktu untuk bisa diberikan perawatan secara intensif gitu. Sehingga kita bisa melihat dari nilai 0, 1, 2. Kemudian nilai 1 di mana pernafasannya lambat atau tidak teratur atau menangisnya lemah ya. Menangis lemah ini biasanya hanya merintih saja, tidak menangis kuat gitu ya, seperti bayi setelah dilahirkan, tetapi menangisnya lemah, hanya memberikan nada yang lemah atau nada dasarnya saja pada saat menangis. Tidak ada aktivitas untuk membuka mulut secara kuat sehingga dia mengeluarkan suara untuk menangis. Kemudian nilai 2 di mana pernafasan normal disertai dengan tangisan yang kuat. Pastinya ya bahwasanya anak yang kuat di sini anak yang normal, diindikasikannya bahwasanya anak ini lahir kemudian respon yang muncul pertama kali akibat dari adaptasi lingkungan yang ada di sekitar ini adalah menangis. Nah, dari skor inilah yang kemudian kita bisa menilai seberapa besar dari skor yang didapatkan dari si anak, sehingga anak ini harus mendapatkan perawatan intensif ataukah tidak. Nah, pemeriksaan yang bisa kita lakukan selanjutnya selain yang pertama tadi adalah Down score, kemudian Apgar score, dan kemudian yang ketiga adalah pemeriksaan refleks. Refleks ini adalah gerakan atau tindakan yang involunter atau yang tidak disadari. Ya, jadi gerakan involunter adalah gerakan yang tidak disadari, di mana anak ini tidak bisa kemudian kita instruksi untuk melakukan aktivitas. Gerakan apapun yang dilakukan oleh anak di usia bayi ini sampai di usia 2 tahun itu adalah gerakan yang tidak sadari, gerakan refleks yang muncul biasanya lebih banyaknya adalah usia di bawah 1 tahun. Nah, refleks ini membantu mengidentifikasi aktivitas otak dan syaraf yang normal. Nah, refleks ini menandakan bahwasanya adanya kematangan syaraf. Refleks ini didapatkan dari pada saat anak di dalam kandungan, kemudian anak ini dilahirkan sampai kemudian anak ini bisa mandiri, mampu melakukan dari kemampuan fungsional. Halo Sobat Visio, kita akan melakukan pemeriksaan refleks selanjutnya, yaitu untuk pemeriksaan refleks adalah pemeriksaan yang dibawa pada saat bayi ini dilahirkan. Dia akan muncul pada usia tertentu
dan akan hilang pada usia tertentu juga. Jadi refleks ini tidak menetap sampai kemudian anak ini bisa berjalan. Ada beberapa level yang kemudian harus dilampaui oleh anak. Nah, ini adalah pemeriksaan yang kita bisa lakukan, pemeriksaan secara dini, apakah kemampuan anak pada saat nanti menghadapi dunia luar ini sehingga dia mampu ataukah siap untuk melakukan proses perkembangan selanjutnya. Nah, yang perlu kita persiapkan, kita harus menggunakan handscoon tentunya ya di ruang NICU. Kemudian kita bisa menggunakan masker. Kita bisa menggunakan dari handscoon ini untuk dilakukan beberapa pemeriksaan pada refleks-refleks tertentu pada area wajah. Jadi diusahakan ini dalam kondisi yang steril, karena anak ini adalah anak yang ada di ruang perawatan atau anak ini ada di ruang NICU atau PICU, sehingga di sini harus betul-betul steril. Nah, apakah pemeriksaan refleks ini hanya dilakukan pada anak dengan kondisi yang memiliki gangguan atau dia ada di ruang perawatan saja? Tidak. Jadi pemeriksaan refleks ini bisa kita lakukan pada anak yang dilahirkan secara normal tanpa ada hambatan apapun. Nangisnya juga bagus, aktivitas ototnya bagus, kemudian respirasi, inspirasi dan ekspirasinya bagus ya. Kemudian denyut nadinya juga terlihat terukur dengan bagus, lebih dari 120. Nah, ini kita bisa juga melakukan pemeriksaan refleks ini. Namun di sini terkait dengan NICU dan PICU ini menjadi lebih penting pada saat kita melakukan pemeriksaan refleks. Nah, yang pertama itu adalah routing refleks. Apa itu routing refleks? Di sini kita mengukur bayi atau melihat bayi itu dalam posisi memanjang di depan. Jadi tidak memanjang ke atas seperti ini, karena kita akan jauh melihat dari tubuh anak, sehingga posisinya adalah melintang seperti ini, melintang di depan tubuh fisioterapis atau pemeriksa, sehingga kita bisa melihat secara luas baik itu pada bagian kranial maupun pada bagian kaudal atau pada bagian distal ya. Kita bisa melihat secara luas, pandangan kita sudah kita lakukan secara luas. Nah, apa yang kemudian yang dilakukan pemeriksaan yang pertama? Pemeriksaan yang pertama adalah terkait dengan routing refleks. Apa itu routing refleks? Pada saat anak dibaringkan di sini, kemudian kita bisa melakukan pemeriksaan pada sekitar mulut ya. Jadi sekitar mulut kita bisa memberikan stimulus, di mana kita bisa melakukan pemeriksaan tidak hanya memijit gitu ya, memijit pada bagian samping mulut ataukah bawah mulut ya, ataukah atas mulut. Nah, respon apa yang kemudian diberikan pada yang ditunjukkan oleh anak, di mana respon yang muncul itu adalah respon mencari, yaitu routing itu adalah mencari di mana arah pijatan dari stimulus yang diberikan oleh fisioterapis. Jika dia memberikan fisioterapis memberikan stimulus ke pipi kiri, maka otomatis dia akan mencoba untuk memutar segmen wajah ini untuk mencari. Jadi pada saat ditaruh di sebelah samping, maka dia akan mencari atau mengikuti dari arah respon atau stimulasi yang diberikan, sehingga respon yang muncul adalah si anak mencari kemana arah stimulus yang diberikan. Jadi ini bisa dilihat, kalau kuat itu maka dia akan mencari kemanapun dia dilakukan stimulasi. Kalau nilainya lemah, biasanya dia hanya mengikuti sementara saja. Walaupun dia ke arah sana, dia hanya melakukan gerakan hanya sebentar. Ke arah sini dia hanya mencari sedikit, tetapi dia tidak berusaha untuk mencari lebih kuat. Dicari di atas, diberikan stimulasi di atas, maka responnya apa? Harusnya responnya dia mencari ke atas, tapi dia hanya
sedikit saja melakukan tanpa kemudian mencari untuk berkelanjutan. Nah, ini yang dinamakan dengan stimulasi rutin refleks yang lemah. Kalau kemudian tidak ada sama sekali atau tidak menunjukkan respon, di mana pada saat diberikan stimulus di area pipi dengan pijatan yang kecil ini di daerah mulut ataukah pipi, maka dia tidak ada respon sama sekali untuk melakukan gerakan untuk mencari. Nah, inilah yang kemudian digunakan pada saat anak nanti proses kehidupannya dia menyusui atau menyusu ke ibunya ya, atau mencari dari hal yang penting di mana di sini adalah untuk mencari ASI dari si ibu. Kemudian yang kedua itu adalah sucking refleks atau refleks menghisap. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Refleks sucking atau sucking refleks ini di mana si bayi pada saat kita lakukan pemeriksaan bisa dengan posisi diangkat ya, kemudian kita taruh tangan kita, jari kita ya, salah satunya mungkin jari telunjuk, kemudian kita masukkan apa yang kemudian dikeluarkan oleh si anak responnya. Nah, respon yang diberikan harusnya nilai yang kuat atau respon yang kuat yang muncul itu adalah mengatupkan mulutnya, mengatupkan mulut dan menarik tangan ke dalam atau menarik jari ke dalam mulut si anak. Nah, ini adalah respon untuk sucking atau menghisap. Pada saat kita taruh atau kita tekan di tengah lidah atau kita tekan di atas lidah bagian palatum dari mulut atau bagian atas dari mulut, maka respon yang kuat itu adalah dia langsung menghisap dengan memajukan mulutnya dan juga akan melakukan proses menghisap. Nah, ini yang digunakan untuk anak bertahan hidup, yaitu dengan menghisap untuk dia menyusu pada si ibu. Nah, ini adalah mengurangi bagaimana kemampuan refleks sucking ini untuk mengurangi terjadinya dehidrasi atau kekurangan cairan atau kekurangan nutrisi, sehingga ditakutkan jika sucking refleks ini tidak dilakukan dengan baik atau dilakukan dengan sempurna, maka memudahkan anak mengalami dehidrasi dan bisa mengakibatkan terjadinya kuning atau anak ini kuning yang berlebihan akibat kurangnya nutrisi atau kurangnya cairan yang masuk di dalam tubuh. Nah, perlu diperhatikan ya bahwasanya kuning yang didapatkan pada anak perlu dilakukan pemeriksaan refleks juga. Yang utama itu adalah pemeriksaan rutin dan juga pemeriksaan sucking refleks atau menghisap. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah refleks moro atau moro refleks atau refleks terkejut, di mana terapis bisa berdiri di samping dari posisi tidur si anak atau bayi, kemudian kita bisa memberikan tepukan ya, bisa memberikan tepukan yang ringan. Nah, apa respon yang muncul? Respon yang muncul adalah anak terkejut, di mana kedua tangannya dia ke arah fleksi dan membuka, kemudian ini juga posisi fleksi, jadi lututnya dia ke arah fleksi. Nah, respon moro refleks ini berarti menandakan dia proses audionya dia bagus, sehingga dia mampu memberikan respon yang muncul pada anak di sini adalah terkejut akibat rangsangan atau stimulasi yang diberikan oleh fisioterapis. Untuk refleks ATNR atau asymmetrical tonic neck reflex, bahwasanya bayi ini dilakukan pemeriksaan pada saat tangan ditekuk pada satu sisi, maka dia akan menoleh pada sisi dari tangan yang menekuk. Jadi posisinya seperti ini. Pada saat kita melakukan pemeriksaannya, kita tekuk pada daerah siku sebelah kiri, maka anak akan menoleh ke sisi kanan dan tangan kanannya akan lurus seperti ini, lebih banyaknya. Nah, ini yang dinamakan dengan ATNR atau asymmetrical tonic neck reflex. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan grasp reflex. Grasp reflex ini adalah refleks untuk menggenggam. Refleks menggenggam di sini melihat dari
aktivitas kekuatan otot pada lengan. Apa yang perlu kita lakukan pemeriksaan? Pada saat kita melakukan pemeriksaan, kita memberikan stimulus pada jari. Kita berikan stimulus pada jari, pada tangan si jari atau si bayi, atau jari-jari si bayi, atau telapak tangan pada bayi, maka yang muncul itu adalah menggenggam. Nah, ini yang kemudian menandakan bahwasanya aktivitas tonus ototnya dia bekerja secara normal. Dia menunjukkan bahwasanya kekuatan otot pada jari-jari atau lengan atau keseluruhan bisa dilihat dia melakukan gerakan aktivitas yang normal. Kemudian yang terakhir itu adalah kita bisa melakukan pemeriksaan Babinski refleks. Dengan Babinski refleks itu adalah di mana pada jari-jari kaki atau telapak kaki utamanya kita lakukan goresan ke atas ini, maka yang muncul ini adalah gerakannya membuka ke samping, jadi ke arah abduksi keluar, membuka keluar, menandakan bahwasanya dia memberikan respon yang positif terkait dengan rangsangan yang diberikan. Nah, ini yang menandakan bahwasanya jika semua respon ini dilakukan secara baik, maka kematangan otak pada anak setelah dilahirkan ini berjalan dengan bagus atau berjalan dengan normal. Sobat Visio, kita lanjutkan. Yang kedua adalah terkait dengan Pediatric Intensive Care Unit atau yang biasanya disingkat dengan PICU, di mana PICU ini adalah unit perawatan atau tempat perawatan yang intensif khusus anak di atas usia 28 hari sampai 18 tahun dengan kondisi kritis dan memiliki gangguan kesehatan berat. Jadi NICU tadi itu adalah di usia dari lahir sampai dengan 28 hari. Namun jika ini berkelanjutan yang perlu dilakukan tindakan yang intensif pada bayi tersebut, maka dia akan dipindahkan untuk masuk ke ruang Pediatric Intensive Care Unit melihat dari usianya lebih dari 28 hari dan kemudian bisa digunakan sampai usia 18 tahun namun dengan kondisi kritis dan memiliki gangguan kesehatan yang berat. Apa saja yang kemudian bisa masuk di ruang PICU atau Pediatric Intensive Care Unit, di mana kasus-kasusnya yang pertama adalah adanya gangguan pernapasan serius, bisa asma berat, kemudian pneumonia, kemudian sindrom gagal nafas akut atau ARDS, dan juga bisa disebabkan karena adanya gangguan akibat tersedak dari benda asing yang kemudian menghambat dari jalannya pernafasan. Nah, infeksi serius ini juga bisa masuk ke perawatan Pediatric Intensive Care Unit. Apa saja diantaranya? Yaitu diantaranya meningitis berat atau peradangan pada selaput otak yang dia sifatnya adalah berat, kemudian gangguan yang disebabkan karena adanya sepsis. Kemudian adanya gangguan shock dan cedera berat di mana adanya kecelakaan pada anak tersebut, kemudian akibat adanya luka bakar, kemudian ada dehidrasi berat dan juga adanya perdarahan atau cedera berat pada daerah tengkorak atau kepala. Nah, gangguan yang lain itu adalah gangguan pada otak di mana adanya tumor, kemudian koma dan juga akibat adanya epilepsi yang disebabkan karena kejang, kemudian status epileptikus. Gangguan metabolik berat ini juga masuk ke ruang PICU di mana adanya gangguan elektrolit pada anak, kemudian adanya gangguan keseimbangan asam basa dan pada darah, kemudian ketasidosis pada diabetik. Kemudian gangguan darah yang lain adalah ada anemia berat, kemudian ada kanker darah, kemudian keracunan obat dan zat kimia, ini juga masuk di ruang PICU atau Pediatric Intensive Care Unit. Kemudian kerusakan organ berat, contohnya adalah gagal ginjal, kemudian adanya gagal hati, ada kelainan jantung yang diikuti dengan adanya cacat bawaan pada saat dia lahir, kemudian anak pasca operasi yang kemudian harus mendapatkan ruangan yang intensif untuk melihat atau memantau dari proses kesehatan dan kesembuhan pada anak. Baik,
Halo Sobat Visio, kita lanjutkan lagi. Ini adalah terkait dengan ruangan NICU atau ruangan neonatal intensive care unit. Biasanya yang sering kita jumpai itu adalah adanya inkubator, kemudian adanya peralatan monitor yang kemudian bisa digunakan pada bayi. Atau monitor ini, alat monitoring ini digunakan untuk memonitor dari tanda-tanda vital sign pada si anak atau bayi tersebut untuk melihat perkembangan vital sign secara kontinu atau berkelanjutan setiap hari karena pada masa perawatan atau pada masa intensif. Nah, anak kemudian dimasukkan di dalam tabung inkubator, di mana kita bisa menggunakan, yang pertama adalah kita bisa membuka dari inkubator. Jadi ini untuk ruangan yang bisa digunakan, kita bisa membuka seperti ini. Kemudian di sini ada ruangan, ada monitor yang kemudian biasanya terpasang di anak tersebut. Jadi untuk memonitor dari jantung, kemudian frekuensi pernafasan dan tanda vital yang lain, bisa juga menggunakan oksigen. Nah, ini harap diperhatikan, harus berhati-hati terkait dengan kita melakukan positioning pada anak. Yang perlu kita lakukan di sini adalah positioning yang kemudian nanti menguntungkan dari proses pergerakan dari si anak bisa bergerak secara leluasa, dan positioning ini supaya dia tidak atau mencegah terjadinya gerakan atau tidak adanya gerakan, kemudian mencegah terjadinya pola yang menetap dengan posisi tidur yang hanya terlentang terus-menerus, sehingga kita bisa memberikan aktivitas positioning tidak hanya tidur terlentang, tetapi dia juga bisa melakukan aktivitas miring kanan dan miring kiri, tetapi dengan bantuan oleh fisioterapis. Nah, ini anak pada saat setelah dilahirkan, jika dia membutuhkan ruangan yang intensif di mana dia harus dimasukkan ke ruangan inkubator, bisa dimasukkan di ruang inkubator melihat dari pemeriksaan yang sudah dilakukan sebelumnya. Hasil yang didapatkannya seperti apa? Hasil yang didapatkannya dari Apgar score atau Down score itu tadi berapa. Nah, kemudian jika anak mendapatkan nilai terendah dari masing-masing penilaian, maka perlu dimasukkan ke ruangan yang intensif. Ruangan intensif di sini untuk menjaga suhu yang ada di sekitar dari anak ini dalam kondisi menyesuaikan pada saat dia di dalam kandungan, begitu. Nah, ini yang kemudian nanti bisa membantu proses pertumbuhan pada anak. Pada saat anak nanti proses pertumbuhannya harus dilihat atau dipantau secara terus-menerus sampai kemudian anak ini bisa melakukan aktivitas vital sign-nya secara mandiri, baik itu melakukan respirasi, kegiatan inspirasi dan ekspirasi, kemudian dia memiliki aktivitas tonus otot yang sudah mulai kuat, kemudian dia bisa memberikan rangsangan-rangsangan atau respon dari rangsangan yang diberikan. Nah, disinilah melihat seberapa besar nilai yang kemudian ditunjukkan dari respon si anak. Kemudian kita bisa memberikan atau melakukan positioning pada anak. Nah, positioning di sini kita bisa menggunakan handuk atau kain ya, sebatas dari besar si anak. Kemudian kita bisa menggulung. Ini untuk menjaga dari proses hangat dari si anak. Kemudian kita bisa menaruhnya di samping dari anak tersebut. Seperti ini. Nah, jika memang dirasa kurang pada bagian bawah, maka kita bisa memberikan sanggahan di bawah dari lutut si anak ya. Jadi seperti ini, yang disanggah adalah bagian lutut
supaya dia tidak menempel terlalu berlebihan. Tungkai ini atau tumit ini tidak menempel berlebihan pada permukaan dari matras, sehingga di sini kita harus menjaga dari ROM atau ring of motion atau lingkup gerak sendi pada bayi, terutama adalah pada lutut, sehingga dia masih leluasa atau bebas melakukan aktivitas gerakan. Nah, ini adalah posisi terlentang. Baik, untuk selanjutnya itu adalah dalam posisi miring. Nah, sebenarnya posisi terlentang kita bisa melakukan selama 2 jam. Kemudian selanjutnya kita bisa melakukan dengan posisi miring, di mana ganjalan tadi yang ada di bawah lutut kita ambil, kemudian kita letakkan di luar, dan selanjutnya kita bisa menggunakan dari kain yang lain dengan sepanjang dari badan si anak, kemudian kita taruh di samping seperti ini. Namun kita bisa membuat tangan satunya ke atas atau menarik ke atas supaya dia tidak tertindih, dan harap berhati-hati karena pasti akan terpasang monitor atau monitoring dari vital sign yang kemudian kita bisa memiringkan si anak. Kita bisa memiringkan si anak, kemudian kita bisa mengganjal pada bagian lutut seperti ini. Nah, di sini kemudian si anak bisa melakukan aktivitas miring dengan diperhatikan bahwa tangan yang ada di samping sisi yang ada di bawah dari badan itu diperhatikan jangan sampai dia tertindih oleh badannya sendiri. Nah, ini yang kemudian bisa dilakukan. Nah, pada saat kita bisa mengatur posisi terlentang dan juga posisi miring, setelahnya bisa kita tutup anak seperti ini. Nah, ini diusahakan jangan sampai ada udara yang masuk karena di sini adalah proses hangat, menjaga kehangatan suhu tubuh yang ada di ruangan inkubator, sehingga ini juga menjaga si anak supaya dia proses suhu tubuh ini menyesuaikan dari yang awalnya dia ada di dalam kandungan, kemudian dia harus beradaptasi di luar dari proses setelah dia dilahirkan atau di luar dari kandungan atau di luar rahim, maka ini perlu diadaptasi terlebih dahulu sehingga dia harus dimasukkan ke ruangan intensif. Nah, apabila kemudian ingin mengganti, kita hanya bisa boleh membuka atau melakukan positioning yang lain. Kita hanya bisa membuka dan kita memasukkan tangan kita. Kalaupun mau diambil, kita bisa kemudian mengambil. Jika melakukan posisi terlentang kembali, ya, maka ini bisa kita tarik. Dan kita bisa memasukkan yang lain, kemudian kita bisa mengatur dengan menaruh di bawah dari lutut si anak. Ini bisa kita lakukan setiap positioningnya adalah 2 jam. Kemudian kita bisa menutup kembali. Ini untuk kita bisa melakukan positioning dengan menutup pada bagian depan, bagian belakang atau samping dari inkubator. Jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan peran fisioterapi pada kasus dengan neonatal intensive care unit dan juga pediatric intensive care unit. Semoga apa yang saya berikan bisa bermanfaat untuk fisioterapi ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.